Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Puskesmas Balai Endah. Siang ini ketemu lagi di acara podcast instan, informasi seputar kesehatan. Sahabat Puskesmas Balai Endah, ketemu lagi nih kita di podcast. Perkenalkan, nama saya Novilia Putri sebagai co-host. Siang ini saya kedatangan tamu dari dokter umum. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang IFA-tes. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Mangga, Dok. Halo Sobat Podcast Instan, saya Dr. Ayu Lestari. Saya salah satu dokter umum yang bertugas di Puskesmas Balai Endah. Salam kenal. Ya. Nah, pasti sahabat-sahabat di rumah ini nggak akan bingung dong, pasti ketemu dengan Dr. Ayu karena beliau bertugas di Puskesmas Balai Endah di bagian dokter umum. Nah, siang ini kita akan membahas tentang apa, Dok? Kita membahas tentang IFA-tes. Nah, pasti sahabat di rumah juga pasti ingin tahu dong IFA-tes itu apa. Nah, baik Dok, apa sih Dok IFA-tes itu, Dok? Ya, IFA-tes itu sendiri yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks ya Teh ya. Iya. Nah, IFA-tes itu sebenarnya kepanjangan dari inspeksi visual asam asetat. Jadi kita menggunakan asam asetat 3-5% untuk melakukan pemeriksaannya. Oh gitu. Nah Dok, siapa aja sih Dok yang boleh IFA-tes, melakukan IFA-tes? Sebenarnya kalau untuk IFA-tes sendiri Iya. itu lebih diutamakan untuk wanita di atas 20 tahun atau yang sudah aktif dengan hubungan seksual. Oh gitu, berarti yang sudah menikah ya Dok ya? Ya, dibilang sudah menikahnya Iya. boleh, yang sudah aktif tanpa nikah ya boleh. Oh gitu ya. Dok, kalau misalnya IFA-tes itu dilakukannya tesnya berapa kali Dok? Sebenarnya tesnya sendiri itu di minimal setahun satu kali. Kalau misalnya hasilnya negatif bisa diulang setahun kemudian atau di 5 tahun kemudian. Oh, berarti kalau misalnya yang positif itu ada cirinya ya Dok ya? Nah, Ya. kalau misalnya positif IFA-tes gimana Dok cirinya? Kalau cirinya positif itu biasanya kita akan melihat di istilahnya daerah sekitar serviksnya itu. Di mulut rahim ya Dok? Ya, di mulut rahimnya itu ada gambaran aceto white ya, jadi kayak bercak putih Teh. Jadi warnanya tuh kan Berubah, kalau mulut merah tuh kan mulut rahim tuh kan warnanya pink gitu ya Dok ya? Ha. Nah, kalau misalnya positif berarti ada bercak putih gitu Ya, Dok? betul, ada bercak keputihan ya. Oh gitu ya Dok. Terus kalau misalnya IFA-tesnya positif itu biasanya pasiennya itu sadar nggak sih Dok kalau misalnya dia positif apa gimana gitu Dok? Ya, biasanya kalau untuk lesi pertama itu ya, kalau lesi kanker serviks itu kan ada stadium 1 sampai 4 atau 5 ya kalau nggak Oh salah. gitu. Jadi stadium 1 sampai 2B biasanya penderitanya itu nggak kerasa apa-apa Teh. Oh, jadi biasa aja gitu sekarang sehat ya Dok ya? Jadi nanti begitu sudah sampai ke dokter objin atau sudah pemeriksaan lebih lanjut, sudah ada tanda-tanda kanker serviks. Dok nih, kan kalau IFA-tes berarti kita melakukannya posisinya pasiennya tidur ya kayak pasang IUD ya Dok ya? Ya, Nah, bedanya IFA-tes sama Pap smear itu apa Dok? Ya, kalau IFA-tes sendiri kan tadi yang seperti saya bilang dia inspeksi visual asetat. Yang berarti visual itu kita langsung melihat ke mulut rahimnya. Oh. Ya, sedangkan kalau Pap smear itu kita ambil cairan untuk dianalisa di laboratorium. Oh gitu Dok. Nah, kalau pemeriksaan IFA-tes itu sakit nggak sih Dok? Terus berapa lama pemeriksaannya Dok? Dibilang sakit sebenarnya enggak ya, karena asam asetat itu juga termasuknya aman. Cuman memang kita lihat lagi pada saat pemeriksaan itu apakah ada luka di bibir serviksnya. Jika ada luka memang ada sedikit perih-perih aja sih Teh. Cuma kadang-kadang ada beberapa perempuan yang mungkin merasa nyeri di Kurang bawah nyaman aja. gitu ya Dok ya? Kurang nyaman, tapi semuanya itu termasuknya aman sih. Terus kalau misalnya nih biasanya kan pada bingung ya Dok, kalau misalnya pasien-pasien di luar sana tuh biasanya tuh di cover nggak sih Dok pakai BPJS kalau IFA-tes? Untuk memiliki BPJS kesehatan ya, terutama yang di Balai Endah, insya Allah pemeriksaannya semuanya gratis. Tapi kalau misalnya untuk pasien umum ingin melakukan pemeriksaan di Balai Endah, biasanya ada biaya sendiri. Nah, Dok, kalau misalnya IFA-tes nih ya kan, kalau misalnya yang pasang IUD nih Dok, biasanya kan kalau dipasang diperiksa IFA-tes dulu. Nah, kalau misalnya IFA-tesnya hasilnya positif nih Dok, kira-kira boleh nggak sih Dok
dilakukan pemasangan IUD apa gimana dok? Ya sebaiknya sih jangan dulu ya Teh Oh, gitu kita ya? harus lihat dulu Hasilnya bercabut dok itu ya? hasilnya itu mengarahnya kemana. Apakah hanya peradangan biasa atau mungkin sudah ada tanda-tanda lesi prakanker? Oh gitu dok. Nah dok, kalau misalnya pastilah ibu-ibu di rumah tuh masih ada yang awam juga dok dengan IVA-tes karena mungkin takut apa gimana ya dok ya. Nah sebaiknya itu untuk yang sudah menikah wajib nggak sih dok untuk IVA-tes, diperiksa IVA-tes tuh wajib apa enggak gitu dok? Ya, wahai wanita-wanita cantik di luar sana ya, IVA-tes itu merupakan salah satu pendeteksi dini kanker serviks. Jadi saya mengharapkan itu untuk kalian memeriksakan sedini mungkin. Apa? Karena kita perempuan ini semuanya mempunyai organ yang sensitif. Nah, Yang berarti kita pun harus mawas diri. Jangan sampai tadi seperti saya bilang, keluhan di gejala awal tidak akan berasa apa-apa. iya. Tapi pun kalaupun sampai pemeriksaan IVA kita lakukan dan hasilnya itu memang ternyata ada bercak putih, Iya. belum tentu kanker. Iya, Ya. untuk kanker dok. Tapi kita tetap harus memeriksakan agar tidak terjadi ke arah Yang kanker selanjutnya tersebut. dok Iya. ya. Nah, untuk para sahabat di rumah, jadi yang buat bingung atau takut ya dok ya diperiksa IVA-tes, jangan takut, justru itu untuk Konsultasi boleh. boleh Ke saya temui dulu. dokter Ayu ya. Nah, terus kita juga justru karena IVA-tes itu jadi kita tahu ya dok ya Iya. kesehatan tubuh kita gimana, apalagi untuk wanita penting banget ya dok ya. Sangat penting. Nah, berarti dok kalau misalnya sahabat di rumah nanya di Puskesmas Balai Endah bisa nggak sih dok IVA-tes? Tentu bisa. Kita di sini bisa melakukan pemeriksaan IVA-tes biasanya di hari Rabu ya. Oh, hari Rabu ya dok ya. Nah, enggak silakan. Berarti hari Rabu langsung temui dokter Ayu ya kalau mau di IVA-tes ya dok ya. Silakan. Nah, bagi sahabat Puskesmas di rumah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung nih, boleh tulis di kolom komentar di YouTube-nya Puskesmas Balai Endah. Dok, apa ada yang mau disampaikan lagi dok? Untuk sahabat-sahabat di rumah, siapa tahu ada yang ingin dokter tambahkan lagi untuk para perempuan-perempuan cantik. Iya. Kita semua perempuan cantik ya, jadi kita harus benar-benar bisa menjaga organ kewanitaan kita dengan baik. Iya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan IVA-tes. IVA-tes itu pemeriksaan yang sangat mudah dan murah ya. Jadi tapi tingkat keakurasian itu sangat tinggi sampai 90%. Jadi nggak usah langsung buru-buru pap smear, kan pap smear itu butuh biaya yang sangat Iya. besar. Jadi kita di Puskesmas mengadakan pemeriksaan IVA-tes. Jadi hayo wanita-wanita cantik silakan datang dan memeriksakan diri sedini mungkin. Iya. Aduh dok, makasih banyak udah berkenan hadir di acara podcast hari ini. Sama-sama, Teh. Alhamdulillah ya acara podcast kita hari ini selesai. Bagi sahabat Puskesmas jangan lupa tontonin terus Puskesmas Balai Endah. Jangan lupa apa dok? Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.